sewaktu beliau masih Dirjen Planologi kala itu. Kalau tidak salah ada 128 KPH model yang kita jadi percontohan. Dan alhamdulillah KPH model itu yang sekarang kuat. Yang kuat inilah. Nah, untuk lebih dalam terkait dengan peran KPH ke depan ini setelah Permen 6206 dan adanya rencana penguatan KPH melalui Badan Layanan Umum Daerah, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lebih mantap dari Pak Bambang. Gimana Pak Bambang melihat pemikiran-pemikiran seperti itu nih? Baik, terima kasih. Unit organisasi KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan itu dilahirkan dengan maksud adalah membagi unit-unit terkecil di tingkat tapak kawasan hutan itu menjadi unit-unit pengelolaan yang mandiri. Sehingga kalau waktu itu direncanakan ada 600 KPH di seluruh Indonesia dengan diawali model 120. Waktu itu diharapkan 120 itu menjadi inti atas nukleus yang 600. Yeah. Nah, tentu tidak mudah membangun itu karena terkait dengan money, material, metode, mazin itu harus lengkap. Oleh karena itu mengawali Kementerian Kehutanan saat itu memfasilitasi pembangunan gedungnya, kantornya, mobilitasnya, termasuk membKO-kan personel yang dibiayai oleh pusat. BKO Kementerian Kehutanan ya, tenaga ke KPH ya Pak. Untuk pada KPH dengan maksud nantinya daerah akan membiayai sendiri dalam perjalanannya. Ternyata memang tidak mudah dalam perkembangannya, tidak semulus yang kita skenariokan karena pemahaman yang tidak utuh dari KPH. Sesungguhnya KPH itu akan hadir mengelola kawasan hutan di tingkat tapak dengan pengelola yang ada di situ. Unit pengelolanya ada di situ sehingga dekatlah antara unit pengelola dengan lahan yang dikelola. Tidak ada lagi rentang kendali terlalu jauh, termasuk pengamanan, pemeliharaan dan sebagainya terkait peningkatan produktivitas. Jika ada perizinan yang telah diterbitkan sebelum adanya KPH, maka harus mengikuti kaidah bahwa kontrolnya ada di KPH. Jadi saat itu pun sudah diperankan KPH ya. Idealnya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada lagi sentralistik terhadap controller. Nah, begitu peran itu diberikan, maka rentang kendali, pengawasan, kontrol sangat dekat. Tidak mungkin kemudian ada illegal logger, memberikan okupasi yang oleh kebutuhan oleh oknum tertentu. Itu tidak terjadi karena kontrolernya jalan. Nah, kalau sekarang KPH ada, tapi masih dilakukan pemantauan di tingkat pusat. Tentu jauh rentangnya. Yang terjadi apa? Masih banyak ada illegal logger, konflik kawasan. Karena memang peran KPH di tingkat tapak tidak dilakukan secara optimal. Dan kedua, kenapa tidak optimal? Karena memang tadi di samping men-nya terbatas, money-nya terbatas. Nah, kalau kemudian Pak Menteri punya konsep yang kemarin disampaikan bahwa dalam rangka carbon trade itu peran KPH itu inklusif. Kalau menurut saya bisa benar, cuman menurut saya KPH itu kan tapak. Tapak gedenya itu kan kawasan. Maksudnya inklusif itu di seluruh kawasan. Semua inklusif. Perbedaan antara masyarakat adat, masyarakat lokal dan sebagainya, perbedaan aktivitas itu dijadikan disatukan dalam rangka mensupport namanya carbon trade. Itu maksudnya inklusif. Tapi tidak terbatas hanya dalam satu skop kecil. Kalau menurut saya justru kita bicara bagaimana KPH itu perannya dioptimalkan. Tidak terkecuali mengurus carbon trade. Jadi artinya dengan fungsi awalnya. Bukan hanya karena carbon trade baru diangkat. Tidak seperti justru diawali dengan bagaimana mengoptimalkan peran KPH dalam pengelolaan hutan. Nah, salah satunya bagaimana perannya di dalam
mensupport carbon trade itu salah satu. Iya, salah satu. Ya, karena yang lain masih banyak. Betul. Karena bisnis yang akan kita lakukan, sebagaimana mandat Undang-Undang 45 Pasal 33, bahwa kekayaan kita sumber daya alam itu merupakan kekayaan negeri ini yang harus dijamin kepastiannya untuk menghasilkan ekonomi bagi bangsa ini, menjamin kelestariannya dan bermanfaat bagi masyarakat di situ. Itu harus dijamin. Nah, dalam rangka menjamin itu, maka bisnis yang terjadi di areal KPH dan kawasan hutan secara umum itu ya pengolahan hutan bagi yang di perkenanan produksi, menghasilkan produksi, yang lingkungan ya lingkungan, dan bagi yang akan menghasilkan karbon, yang trade-nya di karbon ya karbon. Betul. Artinya sesuai bidangnya. Jadi tapaknya itu KPH. Betul. Tapi ada tapak dengan unit kecilnya. Sehingga kalau kita bisa memainkan peran di KPH itu tentu akan bermanfaat bagi peran dukungan inklusif itu untuk seluruh kawasan. Artinya yang dimaksud Pak Menteri itu benar dan agar digeneralisir juga pada keseluruhan secara inklusif di kawasan. Tapi untuk gede seperti itu benahi dululah KPH-nya. Unit KPH-nya. Unit tapaknya dibenahi karena sampai sekarang ternyata memang ada inkonsistensi kita dalam memperkuat KPH. Pertama, konsistensi kita dari pembiayaan untuk KPH gimana? Konsistensi kita memberikan backup SDM bagaimana? Kemudian memperkuat peran dia atas kompetensinya bagaimana? Itu harus dilakukan. Kalau diinginkan bahwa punya jembatan yang inklusif untuk carbon trade. Jadi, artinya dengan peran inklusif yang dikomitmenkan Pak Menteri tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena memang isinya hutan itu kan kompleks. Isinya inklusif adalah disinergikan. Unsur-unsur yang ada kan. Yang punya adat, yang lokal, yang gitu-gitulah. Nah, kemudian yang ini biasa budidaya ladang berpindah. Semua itu akan diserasikan dalam peran inklusif KPH. Itu. Tapi dalam arti keseluruhan. Unit tapak yang terkecil dalam pengolahan hutan. Nah, itu menjadi embrio untuk membesarkan pengolahan kawasannya. Nah, karena kelemahan sekarang kan rentang kendali antara kawasan itu dengan pengawasnya dengan polhutnya kan jauh. Betul. Di mana letaknya polhut itu, di mana kawasannya jauh. Nah, kalau tapak itu diberi peran itu kan dekat dengan lokasi yang diawasi kan. Jadi dengan memberikan peran inklusif itu kan belum tentu bisa menguatkan KPH kan? Belum tentu menguatkan. Nah, pemikiran Bapak ultimate goal-nya bagaimana peran inklusi KPH itu harus diperkuat dulu peran KPH-nya. Betul. Dia bisa inklusif untuk mendukung carbon trade kalau tadi ininya posisi awalnya kuat. Dikuatkan. Mainnya bagaimana, bagus, pendananya kuat, materialnya bagaimana, itu kuat, maka tidak hanya karbon, semua yang ada untuk peningkatan ekonomi sumber daya itu yang untuk kelestarian dan itu akan terjadi. Sepakat itu.